A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, fokus, nggak usah terkesan dengan keadaan, suasana keadaan, karena dalam kubur kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa, wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim Ngaji Pulau rahimakumullah. Pada hakikatnya kehidupan manusia di dunia itu sebentar saja. Paling lama itu kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas waktunya. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala tidak bertanya tentang kita seberapa banyak harta kita di dunia. Allah juga tidak bertanya kepada kita, dulu di dunia itu pangkat jabatan kamu tuh apa? Tidak. Tetapi yang Allah terima adalah tentang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada, di dalam jasadnya manusia itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging itu baik, maka akan baik sepenuhnya seluruh amal kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging itu rusak, maka rusak juga seluruh amal kita. Ala wahiyya al-qalb, ketahuilah itu adalah hati. Jadi yang menentukan kehidupan kita di dunia ini adalah hati kita. Hati kita kalau baik, maka amaliyah-amaliyah akan baik. Tetapi hati kita kalau buruk, amaliyah-amaliyah kita akan buruk. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu masa, satu hari di mana harta udah enggak ada lagi gunanya, anak juga udah enggak ada lagi artinya, kecuali hati yang dipenuhi rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya hati itu adalah raja pada anggota badan kita. Jadi yang mengendalikan seluruh amaliyah kita dalam semasa hidup kita 24 jam itu adalah hati. Kalau seumpama kita senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya para ulama, mendengarkan sabda-sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan duduk dalam majelis-majelisnya para ulama, mendengarkan nasihat langsung dari Allah Jalla Jalaluh, maka hati kita akan bersinar, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hati masuk cahaya iman, maka itu ada 3 tanda. Ada 3 tanda apabila hati itu dimasuki cahaya iman. Tanda yang pertama adalah at-tajafi andaril gurur.
Orang itu hatinya, orang itu tingkah lakunya akan senantiasa memikirkan kehidupan setelah dia nanti mati. At-tajafi andaril qurur. Jadi yang dipikirkan tuh bagaimana keselamatan dia di kubur nanti, keselamatan dia berjumpa dengan Allah nanti, keselamatan dia nanti ketika di mahsyar, keselamatan dia nanti ketika di sirat. Itu perjalanan kita ini perjalanan yang masih panjang. Perjalanan kita ini perjalanan yang tidak mudah. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan min qillatil za wa bu'dis safar. Kata beliau, perjalanannya masih panjang, sementara bekalnya cuma sedikit. Perjalanan kita ini sekarang di dunia, teman-teman. Di dunia ini penentu kita selamat atau tidaknya kita nanti dikubur. Sehingga Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk kehidupan kita di akhirat. Orang yang di dunianya dia berpikir bagaimana hidupnya selamat di akhirat, maka ketika masuk kubur dia akan selamat di akhirat. Maka tandanya hati itu kemasukan cahaya iman. Idza dakhalal qalb al-iman infasaha wang syarah. Apabila hati seorang manusia sudah masuk cahaya iman, maka Allah akan beri ada 3 tanda. Tanda yang pertama adalah at-tajafi andaril ghurur. Yang dia pikirkan itu kehidupan untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal untuk dia berjumpa dengan Allah itu dia pikirkan ketika di dunia. Bekal dia itu apa? Bekal kita berjumpa dengan Allah itu bukan harta yang banyak, bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang besar, bukan. Tetapi bekal kita kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah adalah amal-amal yang kita harus kerjakan di dunia. Ya, yang pertama apa tadi? Tidak tertipu. Yang pertama adalah yang dia pikirkan kehidupan setelah dia mati. Karena perjalanannya masih panjang. Perjalanan anak Adam nih. Pertama dia hidup di dunia. Setelah dia hidup di alam ini ya, di alam janin, dia hidup di dunia. Itu di dunia ini dia banyak ujian. Berapa waktu lalu saya sampaikan, manusia tuh ketika hidup di dunia pasti akan banyak cobaan yang akan datang kepadanya. Nabi mengatakan in akhta'a hadza nahasyahu hadza. Manusia tuh setiap langkahnya pasti ujian, setiap langkahnya ujian. Dan ujian yang menimpa kepada kita adalah salah satu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, maka Allah akan berikan dia ujian. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam kubur. Perjalanan yang kedua ini. Ini perjalanan yang pertama alam dunia, yang kedua sakaratul maut. Nah, sakaratul maut ini penentu kita nih. Kalau kita orang amalnya baik, maka nanti akan baik seluruhnya. Di kuburnya akan baik. Yang ketiga di dalam kubur. Nanti yang keempat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kita dalam keadaan semua dikumpulkan dalam satu tempat, dari mulai baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nanti orang yang hidup terakhir di atas muka bumi ini, itu dikumpulkan dalam satu keadaan berdiri di atas baja. Kita berdiri di atas baja yang begitu sangat panas. Dan Nabi mengatakan dalam kitab Fadilah Sedekah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah akan membiarkan mereka selama 70 tahun. Dibiarkan oleh Allah selama 70 tahun dalam keadaan telanjang,
dalam keadaan tidak pakai apa-apa, dalam keadaan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ada namanya yaumul hisab, yaitu hari penghisaban. Dihisab satu persatu. Makanya Nabi bersabda, "Ma tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Yang keempat, wa an ilmihi madza umila bihi aw lam yu'mal, kata Nabi, tentang ilmunya ketika di dunia dia nuntut ilmu atau enggak. Setelah dia nuntut ilmu, kira-kira dia dapat ilmunya atau enggak. Setelah dapat ditanya diamalkan atau tidak. Ditanya tuh, nunggu dihisab tuh. Nanti setelah dihisab digiring lagi ke namanya mizan, yaitu tempat timbangan amal. Nanti ditimbang semuanya tuh amal-amal kita. Banyakan mana amal kita yang baik dengan amal kita yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang beramal baik akan ada balasan baik dari Allah. Yang beramal buruk juga akan ada balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kapan? Dari mulai kita balik. Dihisab tuh, ditampakkan di depan seluruh makhluk. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan ada orang dipanggil sama Allah, ya fulan bin fulan, baru dibuka satu keburukannya, maka dia saking malunya itu dia mengatakan, ya Allah, masukkan saja aku ke dalam neraka karena aku malu. Itu yang lihat siapa, Pak? Ibu. Nabi Adam ngelihat kita berbuat dosa, Nabi Nuh ngelihat kita berbuat dosa, anak kita yang menganggap kita ayah yang baik, ya kita tuh habis berzina misalnya, nauzubillah min zalik, seorang ayah berzina, itu saking baiknya Allah sama orang yang tadi itu, dia pulang ke rumah tetap anaknya masih cium tangan, apa ayah, padahal baru melakukan zina. Saking baiknya Allah sama umat ini, Masya Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, udah kami nggak kuat nih, kami nggak kuat, rasa ini malu sekali ya Allah. Sampai dalam riwayat dikatakan bahwasanya saking malunya itu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, robek saja kulit-kulit mukaku ini ya Allah, karena saya malu. Itu cuma satu maksiat, gimana kalau 2 maksiat? Gimana kalau habis bangun tidur maksiat, siang maksiat, sore maksiat, mau tidur lagi maksiat, ngintip misalnya ya, ngelihat handphone, paha-paha yang nggak jelas. Iya. Orang takwa itu kata Nabi adalah orang al-khalwah fil jalwah. Dalam keadaan ramai dia takut kepada Allah, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan sendiri pun dia takut kepada. Bagaimana keadaan kita? Lagi ramai baca bismillah. Pas giliran sepi nggak mau baca bismillah, tangan kiri lagi. Udahlah, nggak ada yang lihat ini gitu ya. Masya Allah. Kemudian setelah itu, setelah di mizan, dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke sirat. Hujan ya. Dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke sirat. Satu-satu. Orang yang bisa menjaga, ada orang-orang yang ketika dia menyeberangi sirat seperti kedipan mata cepatnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Masya Allah. Jadi buat laki-laki sayang kalau nggak sholat berjamaah di masjid.
Ada kelompok-kelompok yang mereka berjalan dengan kepala-kepala mereka yang suka ngadu domba tuh. Namimah. Namimah tuh ngadu domba. Tahu adu domba nggak? Ya'ti haula ibikada wa haula ibikada, kata Nabi. Kodani sama saya datang Bang Boma. Ketika Boma datang ke saya, dia ngejelekin saya, dia bilang saya tuh jelek karena katanya Kodani. Giliran di depannya Kodani, dia bilang Kodani itu jelek kata saya. Itu namanya namimah. Suka ngadu domba. Satu masa Sayyidina Utsman sedang berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan. Kata Nabi, berhenti. Kamu tahu nggak bagaimana keadaan orang di dalam kubur? Nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang dalam kubur ini sedang diazab. Tapi bukan karena perkara yang besar, bukan karena dia syirik, bukan karena dia berzina, bukan karena dia fitnah, bukan. Tapi karena perkara yang sepele, kata Nabi. Masa sih Rasulullah? Iya, kata Rasulullah gitu. Apa ya Rasulullah, kata Sayyidina Utsman? Yang pertama, dia tidak bisa menjaga istinjanya. Istinja, tahu istinja? Bersuci setelah pipis atau buang air besar. Jadi nggak sempurna tuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya Islam tuh mengajarkan sangat detail, sangat harus hati-hati. Karena istinja tuh berkaitan dengan ibadah kita, dengan ibadah sholat. Syarat sahnya sholat apa aja? Wajib suci dari baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau kita istinjanya nggak betul, kita nggak tahu hukum-hukum air, maka kita sholatnya nggak Allah terima. Ya kan? Maka pentingnya ngaji itu seperti itu. Biar kita tahu nih cara bersuci itu seperti apa, biar kita paham. Alatnya untuk bersuci itu apa aja, biar kita tahu nih. Hari ini banyak sekali orang yang habis dia buang air kecil malah nggak cebok, kemudian nanti sholat dia pakai sholat celananya. Coba dari kemaluan laki-laki dan perempuan tuh ada berapa yang keluar? Ada berapa cairan yang keluar? Coba yang ngaji fikih. Apa aja? Salah, kurang satu. Gimana Ustaz Ogi? Ada 4, yang 3 najis, yang 1 suci. Yang suci mewajibkan mandi, yang najis tidak mewajibkan mandi. Yang kita paham air kencing tuh. Air kencing najis nggak? Najis. Tapi mewajibkan mandi nggak? Nggak wajib mandi dia. Yang kedua, madhi. Cairan yang keluar biasanya setelah pipis. Kalau teman-teman setelah pipis itu tidak berdaham, itu biasanya suka ada yang keluar tuh, dan dia bening. Itu najis nggak? Najis. Mewajibkan mandi nggak? Enggak. Kemudian yang ketiga, wadhi. Wadhi itu adalah cairan izin. Itu biasanya dia keluar pas kita lagi mau bercumbu dengan istri. Jadi cairan pokoknya cairan yang mau keluar itu saat kita mau berhubungan badan dengan istri. Nah, itu izin sekali, ini kan majelis mulia ya. Kita bercumbu dengan istri itu boleh. Fa'tu harsakum annasyitum, kata Allah. Bebas kamu mau ngapain aja, bebas. Ya kan? Tapi ingat izin ini majelis mulia, sekali lagi ini majelis mulia. Ketika istri diperintahkan oleh suami untuk bermain dengan mulutnya bagian bawah, dan dari kemaluan suami keluar wadhi, maka mulut istri kita najis. Kalau ciuman lagi, ada air liur yang masuk dan menempel ke mulut kita, maka najis itu juga sampai ke mulut kita. Tuh, ini kan kita nggak paham tuh. Bener nggak?
Bebas ya, pokoknya dengan istri itu bebas. Yang penting jangan lewat belakang, haram hukumnya. Termasuk orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya tapi dia mendatanginya lewat belakang, haram. Ya, udah paham ya lewat belakang ya. Tapi kalau dari belakang tujuannya ke depan ya nggak jadi masalah juga, Han. Ya, Han ya, paham gak, Han? Nah, ini ngaji nih, ini saya ngaji. Ketika istri bermain di bawah diperintahkan oleh suami untuk bermain di bawah bagiannya suami, dan pas kebetulan dari bagiannya suami keluar air wadi, kalau dia tidak berkumur-kumur kemudian dia ciuman lagi dengan kita, maka mulut kita juga jadinya najis. Siapa yang baru tahu di sini kayak gitu? Istighfar kalau gitu. Coba. Habis itu kita minum lagi. Atau enggak minum, istri suruh minum. Airnya masuk ke dalam tubuh. Air najisnya masuk ke dalam tuh. Itu haram enggak? Nabi mengatakan ayyumalahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Orang yang di dalam tubuhnya ada perkara yang haram, maka dia akan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan surga haram untuk badan itu. Makanya ngaji, Pak Ibu. Ngaji fikih itu penting. Paham di sini ya? Makanya kalau pas udah keluar itu jangan dipaksa istri buat main bagian bawah, nggak boleh. Kalau mau dilap dulu, Bang Ogi. Ya, paham ya di sini? Kemudian yang keempat, air mani. Air mani najis nggak? Nggak najis. Tapi wajib mandi nggak kita? Wajib mandi. Paham di sini? 4 cairan, yang 3 najis tetapi tidak mewajibkan mandi, yang 1 tidak najis tetapi mewajibkan mandi. Itu kita harus paham tuh. Jangan sampai cuman gara-gara istinja ini kita nggak benar, membersihkan kemaluan kita nggak benar, akhirnya sholat kita nggak sah, ya. Amal-amal kita juga akhirnya nggak Allah terima. Makanya belajar tuh harus tuntas, ya. Cari guru yang mumpuni dalam ilmu fikih. Jangan baca-baca sendiri dalam urusan-urusan fikih itu. Harus belajar dengan guru, harus bertalaki dengan guru. Karena yang ada dalam kitab fikih itu kalau nggak dijelaskan dengan guru nggak akan ngerti kita. Maka kata Nabi, wahai Utsman, orang yang pertama dia diazab dalam kubur karena istinjanya nggak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kencing berdiri itu haram. Imam Nawawi ya. Kenapa? Karena nggak sempurna ketika dia cembokan nanti. Kecuali mendesak banget. Ya. Itu dalam yang biasa kita baca pagi-pagi itu 174 keseharian Nabi. Di situ kan ada kencingnya Rasulullah, ya kan, cara Rasulullah buang air kecil. Itu di situ Imam Muslim mengatakan, cacilah orang yang mengatakan kalau Nabi pernah kencing berdiri, cacilah dia. Jadi Nabi itu nggak pernah kencing berdiri. Itu kan ada di situ yang kita baca pagi-pagi itu. Keterangan Imam Muslim mengatakan, apabila ada orang yang mengatakan bahwa Nabi pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, maka cacilah dia. Orangnya tersebut dicaci. Bego lu, goblok lu, pernah Nabi bilang. Nabi nggak ada pernah bilang begitu. Nabi nggak pernah kencing berdiri. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kedua, dia namimah. Dia mengadu domba. Ya'ti haula'i bikada wa haula'i bikada. Iya. Dia punya muka dua. Di hadapan manusia punya muka dua, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh namimah tuh. Berat namimah tuh. Ngerusak hati juga itu. Ngerusak hati banget. Kan tema kita malam ini adalah penyakit-penyakit hati. Kalau penyakitnya zahir masih bisa kita obatin, tapi kalau urusan hati nggak bisa diobatin kecuali
dengan perkara-perkara yang Allah sampaikan melalui Al-Quran atau sabda-sabda Nabi yang Rasulullah sampaikan melalui sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini di dalam kitab Nasuhul Ibad itu dikatakan, Syaqiq Al-Balkhi beliau mengatakan ada 10 perkara yang menyebabkan hati seseorang itu rusak. Ya, yang pertama adalah matat qulubukum min asyrati asya. Matinya hati itu disebabkan karena 10 hal ini. Yang pertama, arabtumullah walam tu'du haqqah. Hari ini kita tahu kalau Allah itu wajib kita sembah, tapi banyak di antara kita yang melalaikan hak kita sebagai hamba kepada Allah. Berarti tandanya orang itu mati itu hatinya tuh. Makanya kata Nabi Musa, beliau mengatakan, idza asani man ya'rifuni sallat alaihi man lam ya'rifuni. Kalau orang yang kenal kepada Allah kok berani bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab kepadanya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Apa azabnya? Allah jadikan orang itu menjadi budaknya orang-orang yang gak kenal dengan Allah. Banyak loh, ada sepupu saya itu kerjanya deket-deket rumahnya Kodani lah di PIK gitu. Dia bilang sama saya, gua gak boleh sholat sama bos. Katanya warung makan. Nanti kalau lu sholat katanya, nanti kerjaannya malah jadi berantakan. Terus saya bilang, terus lu masih mau kerja di situ? Iyalah, gue mau gimana lagi? Susah nyari kerjaan, coba katanya. Itu pas dia cerita itu tuh, saya ingat perkataan Nabi Musa itu. Ya Allah, bener ya. Karena dia juga udah jarang sholat. Dan teman-teman tahu nggak? Perkara yang paling besar dosanya setelah syirik, meninggalkan sholat. Itu kalimat, itu nasihatnya Nabi Musa tuh. Kenapa? Karena ketika Bani Israel mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa, dan ketika Nabi Musa beliau bertahanus selama 40 hari Bukit Tursina, sebagian besar Bani Israel mengingkari Nabimu, meninggalkan perintahnya Allah. Maka Allah berikan azab kepadanya sebelum mereka mati. Allah tundukkan mereka di depannya Fir'aun yang tidak kenal kepada Allah. Itu pun akan terjadi sama antum-antum, Pak, Ibu. Kalau hari ini kok kita diperbudak dengan orang yang gak kenal dengan Allah, mungkin bisa jadi itu. Ada kemaksiatan yang masih kita kerjakan, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa? Arabtumullah walam tu'du haqqah. Ini hati mati nih kalau begitu. Kenal Allah tapi antum gak mengerjakan perintah Allah. Wah, Allah maha besar, tapi masih kalah dengan mata ngantuk, selimut dingin. Nanti aja lah. Ketinggalan sholat subuh, tuh istighfar sih, udah keluar 3 hari, keluar 40 hari, ngaji plo setiap pekan, ketemu sama orang-orang soleh, kok masih bisa tuh sholat subuh ketinggalan gitu. Padahal kata para ulama, sholat subuh itu min asasil amal. Pondasinya amal kita tuh adalah waktu subuh. Jadi kalau kita pengen amaliyah kita baik dalam satu hari, maka jangan tinggal sholat subuh dengan secara berjamaah. Dan banyak sekali keuntungan sholat subuh dengan berjamaah itu. Kata Nabi, basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka pada hari kiamat nanti. Berikan kabar gembira kepada mereka pada hari kiamat nanti. Siapa ya Rasulullah yang harus kami berikan kabar gembira kepada mereka? Mereka orang-orang yang berjalan di waktu subuh untuk sholat berjamaah. Mahsyar itu menakutkan, kiamatku menakutkan. Tapi nanti ada orang-orang yang di situ akan mendapatkan cahaya dari Allah langsung.
Di antara salah satunya adalah tahan, ya. Kita mau kerja hujan-hujan kita, datang. Dipanggil bos kita datang, dipanggil Allah nggak datang. Istighfarlah. Allah. Yang kedua, wa qara'tum kitaballah wa lam ta'lamu bih. Kalian membaca kitab Allah tetapi kalian tidak mengamalkannya. Di Al-Quran tuh diajarkan aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakan sholat dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai waktu malam terbenamnya matahari. Suruh ngerjain sholat 5 waktu. Tapi masih banyak di antara kita yang meninggalkannya. Di Al-Quran tuh dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan infakkanlah harta, sebagian harta yang Allah berikan kepada kamu. Tapi masih banyak yang enggak sedekah. Kalau sedekah sunnah sih masih aman. Masih banyak orang yang enggak sedekah wajib. Teman-teman di sini yang punya harta dalam 1 tahun yang mengendap nilainya 90 juta atau disamakan dengan 90 gram emas, maka teman-teman wajib mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Paham? Ya. Kalau buat Farhan sih nggak usah mikirin kayak gitu kan. Buat Farhan, buat anak-anak Khawariun nggak usah mikirin lah, udah. Pikirin aja setiap tahun sekali Ramadan keluarin zakat 2-3 liter setengah. Iya. Katanya Farhan, 3 liter setengah aja gua mumet pala gua katanya. Barang siapa yang menunda zakat fitrah sampai lewat batas waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakirkan hidupnya selama 1 tahun penuh. Mau fakir selama 1 tahun, Mbak, Ibu? Kalau takut lupa, dapat pengumuman dari MUI malam ini taraweh, habis taraweh bawa beras, kasih ke masjid, nih sekarang saya mau zakat, boleh nggak? Kapan diperbolehkan zakat fitrah? Dari mulai 1 Ramadan. Pas ada pengumuman nanti malam adalah malam pertama Ramadan, dari situ kita sudah boleh zakat fitrah. Itu berapa tahun lalu tuh ada orang tuh ke rumah saya sambil nangis-nangis habis sholat duhur tanggal 1 Syawal. Lupa banget Pak Ustadz, satu keluarga Pak Ustadz, ya Allah. Ya udah lu istighfar aja, saya bilang. Istighfar 1 kali, sholat taubat 1000 rakaat, saya bilang gitu. Tapi benar demi Allah saya lupa Pak Ustadz, bukan karena saya nunda-nunda, saya lupa. Ya udah, keluarkan zakatnya, tapi itu sudah waktu tahrim, sudah waktu haram, haram mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu paling utama dikeluarkan kapan? 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kira-kira ketemu nggak sama orang yang sasarannya itu yang 8 kelompok itu? Nah, sehingga para ulama untuk lebih hati-hati, ya udah malam 1 Syawal yang nggak apa-apa, tanggal 28, 27 nggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh dari mulai tanggal 1 Ramadan. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Al-Quran tuh menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Jangan mendekati zina. Ya, jangan disalahartikan. Ya, jangan mendekati apa tuh mendekati zina? Buat bapak-bapak sama ibu-ibu ngebiarin anak perempuannya keluar rumah dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan dikira bapak ibu nggak dosa itu loh. Membiarkan zina namanya itu. Mau keluar, datang cowoknya, bu izin bu mau keluar, mau nonton bioskop. Wah, bioskop kan gelap. Kalau bapaknya Farhan nggak ada, gue tahu lo mau ngapain.
Farhan itu. Iya. Jangan diizinin. Bapak ibu punya anak perempuan, keluar rumah nggak pakai kerudung juga udah membiarkan zina tuh. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah wadda'aitum adawata iblis wa walaitumuh. Kamu mengetahui kalau iblis adalah musuh berat kamu, tapi kamu masih bermain dengannya. Tahu nih kita nggak senang sama iblis. Iblis tuh Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, tapi masih main-main sama setan. Bagaimana tandanya orang masih main-main sama setan? Lalai atas perintah Allah. Ya. Iblis tuh ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku boleh keluar dari surga, tapi berikan aku 2 syarat aja. Yang pertama, panjangkan umurku. Yang kedua, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam sampai dia mati. Sehingga dalam riwayat dikatakan iblis itu dari mulai diciptakan gak pernah mati sampai hari kiamat. Jadi pengalamannya banyak. Pengalamannya banyak banget. Dan iblis tuh paling seneng dia kalau bisa memisahkan satu keluarga untuk bercerai. Ada suami istri cerai nih, wah dia seneng banget tuh. Wah. Kalau dulu pas ngaji di kampung itu dapat penghargaan dari rajanya iblis gitu. Iya. Kalau sama orang yang ninggalin sholat dia biasa, udah seneng. Ah bagus dia ninggalin sholat. Dia minum khamar, dia berzina. Tapi sama orang yang sudah bercerai itu dia seneng banget itu. Ya. Kenapa orang itu dalam satu keluarga bisa bercerai? Karena tidak mau melihat kebaikan. Nggak mau lihat kebaikan suami, yang istri nggak mau lihat kebaikan suami, yang suami nggak mau lihat kebaikan istri. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada 3 ilmu yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah takamul, saling menyempurnakan. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai suami maunya dirawatin aja. Padahal istri kita tuh udah capek loh seharian itu. Kalau Gus Baha tuh sampaikan gini, kalau kamu pulang kerja kok ngeliat rumah berantakan, alhamdulillah aja. Alhamdulillah masih berantakan, belum kebakaran rumahnya. Benar, jadi kita harus bersyukur dari hal-hal yang paling kecil begitu. Ini ya, baterainya habis ya. Udah pakai ini aja udah. Pertama takamul. Jadi saling menyempurnakan. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hai laki-laki, kalian itu adalah pakaian istri kalian. Hai kalian wanita, kalian adalah pakaiannya suami kalian. Jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kalau istrinya ngurusin anak, ya kan, suaminya nanti nyuci, masak, kalau bisa masak. Jangan, bun, udah ini aja dulu. Bun, ya kan, jangan, kopi. Istrinya lagi sakit juga itu. Dosa loh kayak gitu loh. Ya, sebaik-baiknya seorang suami, sebaik-baiknya laki-laki kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Yang paling baik terhadap istrinya. Kalau kamu suka neraktir teman kamu di luar, tetapi kamu tidak neraktir istri kamu, maka kamu adalah orang yang paling bakhil kata Nabi. Kan biasanya kita gitu, sama teman baik, sama istri nggak baik. Ya makan di luar yuk, apaan sih lu udah masak juga. Farhan tuh. Jangan Han. Tapi giliran teman-teman minta traktir jadi kata Farhan. OTW.
La ilaha illallah. Terus yang kedua kata Imam Ghazali tarahum. Ya, tumbuhkan sifat kasih sayang. Kalau waktu itu Gus Yusuf sampaikan tuh di kajian waktu itu kan ada Mas Doro di rumahnya Haji Ridho. Pas Ustadz Ansori mau ke Gias apa kemana itu ya, ngasih bayin Mas Doro yang malam-malam itu. Kapan orang itu bisa, kapan suami istri itu bisa ada kasih sayang di antara mereka? Innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Syaratnya kata Gus Yusuf adalah dalam rumah tangga ada amal-amal soleh yang harus dikerjakan. Itu syaratnya. Udah beriman nih, tapi kalau belum ada amal soleh, itu rasa kasih sayang tuh kata Gus Yusuf, beliau sampaikan, belum Allah tumbuhkan dalam hati kita. Tumbuhkan tuh kita kerjakan amal-amal soleh. Maka usahakan kata beliau sholat sunnah di rumah. Qobliyah tuh di rumah kalau bisa, ba'diyah tuh di rumah kalau bisa, kalau nggak bisa cari amal yang lain. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk menghidupkan taklim rumah setiap hari, supaya barokah dari hadis yang kita baca itu masuk ke dalam rumah tangga kita, maka Allah tumbuhkan rasa kasih sayang terhadap suami, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, dan kita kepada anak-anak kita. Sampai kapanpun kata beliau, kalau nggak ada amal dalam rumah, nggak akan Allah tumbuhkan rasa cinta. Kenapa hari ini kita ribut dengan istri? Karena kita nggak ada amal dalam rumah itu. Ya kan, yang pertama kita nggak ngelihat kebaikannya, yang kedua kita tidak ada amal dalam rumah itu. Akhirnya istrinya bikin status, sabar aja lah punya suami kayak gini. Iya. Akhirnya suaminya bilang juga, gue juga sabar lah. Kata Imam Ghazali, as-sabru ala lisanin nisa bima yuntahamnu bil auliya. Sabar punya istri kayak lu termasuk bagian dari cobaannya para wali. Berarti gue wali gitu ya. Ini ngerasa dirinya wali. Iya, Masya Allah. Tarahum, tumbuhkan, hidupkan amal. Ini saya kasih amalan dari Nabi ini dalam. Kalau pengen tumbuh rasa cinta, masuk rumah salam, keluar rumah salam, titik aja udah. Bapak ibu nggak usah perlu ke Gunung Kidul minta ke dukun supaya rumah tangga tuh tentrem, nggak usah. Nabi sampaikan, barang siapa yang ketika masuk rumah salam, keluar rumah salam, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga itu. Ya. Siapa yang istiqomah di sini masuk rumah salam, angkat tangan. Sudah dari 1000 orang masih belum banyak, ini gimana ini? Yang keluar rumah salam, keluar rumah juga salam. Alhamdulillah. Tambah yang keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini yang enggak angkat tangan, kenapa ini yang enggak angkat tangan ini? Hah? Enggak ada buru-buru, tinggal assalamualaikum, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Iya. Kemarin baru beberapa hari yang lalu kan ada tragedi kecelakaan di kilometer 9 berapa tuh? 92. Itu pentingnya kita baca doa itu. Kalau amalan dari Kiai Uzairon, beliau sampaikan kalau kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, terus pas naik kendaraan baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, tambah bismillah lagi. Kalau pas ada musibah, maka Allah akan berikan kepada kita seperti kita nggak kena musibah. Itu dari Kiai Uzairon saya. Iya, kalau misalnya kita lagi di atas pesawat, kok pesawat itu wali'audzubillah min zalik gitu ya, pas lagi turbulennya lagi besar gitu, lagi parah, itu kata Kiai Uzairon biasa aja udah. Orang mau panik kita mah nggak usah, nggak Allah tanamkan udah kayak nggak ada apa-apa. Makanya penting setiap keluar rumah ngucapin salam. Apa kata Nabi? Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, maka syaitan akan mengatakan apa? La mabita lana, nggak ada tempat istirahat buat kami. Percaya nggak sama perkataan Nabi? Makanya kenapa antum pada sumpek sama istri? Karena nggak salah masuk rumah.
bawa setan lulu. Itu Nabi bilang dalam hadis Bukhari, barang siapa yang ketika masuk rumah dia mengucapkan salam, maka setan akan mengatakan di belakangnya, la mabita lana. Ya, sekarang kita nggak punya tempat istirahat. Kenapa? Karena orang tadi mengucapkan masuk rumahnya dia dengan mengucapkan salam. Pergi dia. Kalau nggak salam dibawa masuk. Ngelihat istri, aduh, udah mah gemuk sekarang badan, jelek, pakai dasarnya udah jelek. Akhirnya, lu kenapa sih? Gua datang nggak ada ceria-cerianya. Karena digibisikin sama setan. Tapi kalau masuk rumah salam, Masya Allah, mama cantik banget sekarang. Siap diamalkan ini, siap? Awas aja pokoknya kalau nggak diamalin. Paham ya? Masuk rumah keluar rumah baca bismillah tawakkaltu. Bagus lagi kalau masuk rumahnya baca Al-Qadar. Dalam kitab Fadilah Ayatul Hirzi, saya ngaji tuh sama Ustadz Ansori sama Kiai Uzairon. Di situ disebutkan, barang siapa yang ketika masuk rumah membaca Al-Qadar, maka Allah akan jaga keluarganya dari mara bahaya zina. Gak mau kan anak kita berzina? Gak mau kan istri kita berzina? Sekarang di mana-mana viral. Waliya'udzubillah min zalik. Ada seorang istri ditinggal suaminya berlayar di daerah Jawa Tengah, melakukan hubungan berzina dengan seorang ustadz. Kan gak mau kita kayak gitu. Bener gak? Biar Allah jaga anak kita, biar Allah jaga kita, biar Allah jaga istri kita. Masuk rumah baca Al-Qadar. Yang istiqomah baca Al-Qadar gak usah masuk rumah, saya enggak juga. Setiap pagi angkat tangan. Setiap pagi kita baca. Han, lu gak angkat tangan tuh. Setiap subuh. Coba, yang baca Al-Qadar setiap subuh. Ini cuman Hawariyun doang ini. Ya Ustadz Ansori beda, Ustadz Ansori mah, Ustadz Ansori, Ustadz Hikam, Ustadz Rio, Al-Qur'an udah bukan di luar kepala, di dalam kepala sama di otaknya. Masya Allah. Coba Pak dibaca tuh Ibu. Kenapa anak kita kok susah dibilangin? Itu karena belum dibacain Al-Qadar. Ini kan udah berkali-kali saya sampaikan ini. Ya mungkin karena hati kita terlalu terlalu korengan, jadinya amal-amal itu tuh nggak kita amalkan gitu. Ya. Yang istiqomah setelah maghrib baca Al-Qadar angkat tangan. Hawariyun lagi. Yang lain nggak ada yang baca, yang lain ini, yang lain. Mulai besok dibaca. Yang pengen istrinya nggak selingkuh angkat tangan. Yang pengen suaminya nggak selingkuh angkat tangan. Yang pengen anaknya nggak berzina angkat tangan. Satu aja amalkan Al-Qadar. Bahkan kalau ulama-ulama dulu tuh kata Kiai Uzairon, mau masak baca Al-Qadar, lagi mau ngerendam baju baca Al-Qadar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Qadar ketika dia masuk rumah, ketika dia mau masak, ketika dia mau mencuci, lam tadurrahu syaitanu abada. Anak itu, keluarga itu Allah jaga dari mara bahaya syaitan. Paham di sini insyaallah? Ya, mulai nanti azam ya Allah, pokoknya saya setiap pagi nggak mau tinggalkan Al-Qadar. Hafal nggak Al-Qadar? Barang-barang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau anaknya sudah besar, dia perempuan, buka pintunya baca dari luar. Inna Allah, tiup. Insyaallah Allah rubah nanti anak itu. Kalau pas suaminya yang nakal, ibunya baca. Pas lagi tidur, la ilaha illallah. Terus selanjutnya wadda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatah.
Antum mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi antum meninggalkan asarnya dan sunnah-sunnahnya. Ya, meninggalkan perintah-perintahnya Nabi dan kesenangan-kesenangan Nabi. Kalau dulu para sahabat itu lebih mendahulukan apa yang disenangi oleh Rasulullah daripada kesenangan dirinya. Sayyidina Anas bin Malik itu nggak senang sama labu. Ngelihat Nabi makan labu, dia mengatakan tidak ada makanan yang paling aku suka mulai hari ini kecuali labu. Antum enggak kurma, kan suka banyak yang kayak gitu tuh. Makanya enggak suka kurma. Tuh gimana sih Nabi setiap hari makannya kurma, ente enggak suka kurma? Katanya cinta sama Rasulullah. Cintanya bohong. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Ad-Dabbaq, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan min ashabi Muhammada." Tidak ada orang yang aku lihat di dunia ini yang cintanya lebih hebat kepada Nabi melainkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tuh ketika beliau hijrah bersama Nabi di tengah padang pasir, Nabi itu kehausan. Di dalam hal itu sahabat. Maka perbekalan minum udah habis tuh. Tunggu ya Rasulullah, saya cari minum dulu. Dicari minum, dapat air sedikit. Nabi itu namanya manusia, kan Nabi manusia. Apa sifatnya manusia tuh? Lupa. Ada sifat basyariyah. Masa Nabi serakah sih? Enggak ya. Ada sifat basyariyah. Sifat basyariyah itu artinya sifat yang pasti akan melekat pada diri manusia. Itu ketika Nabi dalam keadaan haus, Nabi minum, habis airnya. Nabi, ya Allah, Abu Bakar belum minum. Apa jawaban Nabi? Ya Rasulullah, ketika aku melihat engkau minum, maka aku juga sudah terasa air ada dalam tenggorokanku. Padahal aus juga. Kalau kita parah loh, bi. Kacau. Masa Nabi begitu sih? Kalau kita gitu, bener nggak? Iya. Kalau kita mau nyari sunnah, cari yang enak-enak aja. Buat laki-laki, sunnah Nabi yang enakan, nikah lebih dari satu, gitu kan. Padahal banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Bangun tahajud juga sunnah Nabi. Baca Yasin setiap pagi sunnah Bersedekah sunnah Duha sunnah Banyak banget sunnah Nabi. Ya. Dan cintai orang miskin juga termasuk bagian dari yang Nabi sangat betul-betul itu menjadi prioritas Nabi dalam sunnahnya. Ya, makanya di antara doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka hubbal masakin. Ya Allah, tumbuhkan dalam hatinya Muhammad untuk cinta kepada orang-orang miskin. Jangan cari yang enak-enaknya aja. Ya agak ributnya juga diikutin ya Bang Haji Ogi ya. Ya Han. Ya. Sunnah Nabi itu kata sebagian ulama ada 14.000 sunnah. Maka kita kalau nggak bisa ngikutin semua, paling enggak kita jangan tinggalkan semuanya. Bagaimana tuh kaidah usul fikihnya? Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Perkara itu kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalin semuanya. Kalau misalnya kita biasanya baca Quran 1 juz, pas kebetulan hari ini nggak bisa baca Quran, paling nggak baca Quran aja walaupun beberapa ayat. Paham di sini insyaallah. Ya. Jangan ngomong cinta sama Nabi kalau sholat berjamaahnya masih bolong-bolong. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau minum makannya masih tangan masih jangan udahlah ya. Jangan ngaku cinta sama Rasulullah kalau kita masih belum bisa amalkan sunnah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, an-najahatu fi salasati asya. Kebahagiaan dalam hidup itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama akalal halal, makan yang halal. Yang kedua adal faraid, mengerjakan yang wajib. Yang ketiga iqtida bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh mengerjakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang selanjutnya adalah wadda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Antum mengaku cinta kepada surga
tetapi antum tidak beramal orang-orang ahli surga. Bohong tuh. Kata Nabi, al jannatu mustaqun li arba'ati nafarin. Surga itu Allah janjikan kepada 4 kelompok. Ya. Salah satunya adalah talil Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Coba angkat tangan di sini yang setiap hari 1 juz. Wah, itu Umi Boma, ya. Insya Allah. Oh, udah. Ahad besok udah boleh ini ya. Udah boleh kunjungan Ahad besok. Kalau seumpama orang wali santri Ahad besok nggak bisa, maka tunggu bulan depan lagi. Itu keputusan dari saya itu. Ya, harus pokoknya mental santri itu harus kuat. Karena di sini nggak ada mujahadahnya di sini ya Ustaz ya. Makannya enak banget, tidurnya AC. Dulu saya mondok itu, ya Allah, tanya Ustaz Ansor itu. Nyari nasi itu Bang Sofan sama Bang Sofan itu di Temboro tahun 2001. Pakai gayung ya Ustaz ya. Ke kamar-kamar nyari nasi saking laparnya. Makan sehari kan cuma 2 kali. Di sini 3 kali, ambil susu, bikin Milo. Wah. Itu makanya Ustadz Ghifari beberapa minggu lalu marah besar Ustadz Ghifari itu. Ada salah satu santri makannya telat. Satu santri, satu kelompok nampan itu telat. Kenapa telat? Lagi bikin sambal, pelanggaran banget coba. Makan udah pakai udang, mau sambal lagi dia bikin. Kamu Kiai Adut dulu mondok nggak kayak gini. Makan susah, masya Allah, tidur kepanasan. Makanya saya tanya tuh, coba di sini. Bu Mantara udah pernah mondok kan? Udah, Pak Kiai katanya. Iya. Kamu dulu di pondok dulu, kamarnya bagaimana? Nggak pakai AC katanya. Kipas angin aja kagak ada. Lu di sini tiap hari 24 jam AC masih bilang nggak syukur, tuh parah itu. Makanya di sini mujahadahnya saya suruh ngapal aja. Izinkan kami sebagai ustadz untuk menghukum anak ibu bapak yang tidak bersyukur di sini. Ya, saya bilang sama mereka, kalau antum di sini nggak mau bersyukur, maka silakan keluar dari pondok ini. Benar Ustaz ya, saya gituin. Ya, maka saya bikin target di sini. Ya, saya bikin target, kamu harus hafal sekian, karena kita udah gak ada mujahadahnya banget. Udah gitu Haji Ridho bilang begini, izinin saya Pak Ustadz, Ustadz Adut, ngapain Pak Haji? Pokoknya urusan makanan udah saya aja. Tadinya kita udah musyawarah nih, hari Senin terong gitu ya. Terus Senin siangnya terong lagi, tapi pakai ikan. Pas Haji Ridho bilang begitu, udahlah makan dari kami aja, udah pokoknya urusan makan nggak usah nggak usah ikut campur. Ya kalah lagi saya. Oh, iya, pagi-pagi udah pakai ikan cubai yang disambelin merah itu tuh. Siangnya kemarin udang ya, malamnya kepiting. Coba lu, mana ada lu pondok malam makan kepiting? Parah, asli. Iya. Oh, Awarion mah bener kalah banget. Iya. Makanya si Haji kalau lagi abis pulang narik kesini dia si Haji. Iya. Izinin kami Bu, wali-wali santri, buat mukul anak ibu. Kalau ibu sama wali santri nggak terima, lo ambil aja. Kita tidak mau nerima Tidak mau nerima wali-wali santri yang cengeng, ya. Wali-wali santri yang cengeng, Jangan sampai anak ibu kita pukul, ibunya marah-marah, ya. Akhirnya kita dilaporin polisi, kan banyak yang gitu sekarang. Maka orang yang seperti itu, ya Ustadz Ansori, sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa menjadi ulama. Gak akan pernah bisa itu. Ya, kalau anak ibu laporan saya dipukul sama ustadznya, gak apa-apa, yain aja pokoknya, ya. Gitu, pokoknya gitu aja. Alhamdulillah. Saya senang tuh, saya kasih target nih anaknya Umi, adiknya Bang Boma ini. Sekarang sudah hafal nama-nama ulama-ulama mazhab dengan silsilah kitab-kitabnya, di mana lahirnya, di mana wafatnya, usianya berapa, kitab yang paling terkenalnya apa, Ayatul Kursi sudah hafal, Istighosah sudah hafal, bacaan Quran sudah bagus. Iya, itu santri Ar-Ridho. Iya, nanti ada lagi dakwah namanya Carkan juz 1 sampai juz 2.
nanti akan mukamalan dalam satu juz itu tidak akan ada salah. Itu karena kita didiknya dengan mental-mental yang ya mental santri. Kemarin ada yang nangis laporan Ustaz Hikam ke saya, ini ada santri nangis, pulang aja, saya bilang suruh pulang udah. Ya, datang saya, mau pulang kamu? Enggak Pak Kiai. Kalau mau pulang silakan. Pokoknya kami di sini tidak menahan anak yang mau pulang. Silakan kalau mau pulang. Tapi enggak usah balik lagi ke sini ya Ustaz ya. Iya, pokoknya harus begitu. Karena udah enak banget di sini nih. Coba tanya Ustaz Ansori dulu gimana mondok. Nih tanya Ustaz Hikam nih, sama Ustaz Trio nih. Gimana dulu antum mondok di Padang, Ustaz? Mujahadah. Parah nggak mujahadah? Air nggak ada. Nih air berturah-turah. Minumnya aja dari apa tuh? Minumnya tuh? Hah? Gowei. Towei namanya. Cowei. Astagfirullah. Dulu saya minum nih, tanya Ustaz Ansori. Pakai gayung. Enggak masak kok. Air keran. Air kalau dulu Jawa bilangnya jeding. Air jeding minum bareng-bareng. Ini pakai air itu, pakai minum fit lagi. Allahu Akbar. Masih mau bikin sambel lagi kan? Bikin sambel. Ya saya ketawa aja pas waktu Kipari cerita, saya marah banget. Iya, tiap hari makan gonta-ganti lauk masih nyari sambel coba. Iya, makanya mujahadanya saya suruh ngapal. Saya suruh ngejemur, kalau nggak hafal tuh siang-siang jam 12 nih biar wali santri pada tahu ya. Saya suruh berdiri di situ 30 menit jam 12 siang habis sholat duhur. Kalau yang hafalannya nggak bagus. Tapi setelah itu kapok nggak? Kapok Kiai. Mau pulang nggak? Nggak Kiai, mau jadi ulama katanya. Alhamdulillah. Terus yang terakhir lah, masih ada banyak cuman yang terakhir. Yang terakhir adalah wadda'aitum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Antum mengetahui bahwasanya antum akan meninggal dunia, tetapi antum tidak mempersiapkan diri antum untuk mati. Itu namanya tanda hati yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sebentar aja. Ya, amal kita ini hanya amal yang sebentar aja. Ya, maka kita harus persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang di situ Allah ridho kepadanya, maka hendaknya dia senantiasa punya iman dan punya amal soleh. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang santri kami ada 11. Mungkin bulan ini juga akan ada yang datang lagi dari Batam. Ya. Kita tidak pernah gembar-gembor di media sosial, tapi dari mulut ke mulut alhamdulillah baru 2 bulan ya. Kita udah baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan alhamdulillah sudah punya 11 santri. Ya. Nah, doakan kita nggak minta uang bapak ibu di sini, kita hanya minta doa. Terutama wali-wali santri, jangan sampai anak ibu bapak di sini bangun jam 3, ibunya masih ngorok, bapaknya masih ngorok jam 3. Di sini anaknya udah dipukul-pukul buat istighosah sambil ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk saya suruh lari 5 kali biar istighosahnya, biar doanya sungguh-sungguh. Maka saya berharap banget khususnya wali-wali santri samakan amalnya dengan anak yang di pondok ya, karena Sayyidina Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan takwal usul tangfaul furu'. Takwanya orang tua itu akan bermanfaat besar untuk anak, apalagi anaknya pesantren. Kalau anaknya di pondok, maka ibu bapaknya juga harus mondok di rumahnya. Insyaallah ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebenarnya masih banyak, cuman udahlah diringkas saja. Yang penting itu diamalkan. Gimana, Bang Boma? Mau tanya Ustaz. Ya, untuk sunnahnya seorang laki-laki dari pekerjaan rumah itu apa, Ustaz? Kalau dalam fikih semua pekerjaan istri itu pekerjaan kita. Ibu-ibu nih saya bela sekarang. Ibu-ibu tuh sebenarnya tanggung jawabnya cuma satu. Izin ya, bukan ngelayanin tidur aja, ngangkang aja di kasur. Itu
Tapi karena baiknya seorang wanita kepada suaminya, karena suaminya sudah sibuk kerja, akhirnya dia yang ngambil alih semua kerjaan suami. Nyuci baju tuh suami, masak tuh suami, ngurus anak tuh suami. Suami semua. Dalam fikih, silakan baca bab munakahat. Iya. Cuman karena istri kita sudah mau baik sama kita, akhirnya semua itu akhirnya dia yang backup semuanya. Nah, seperti itu Bang. Jadi ya sunahnya bercanda dengan dia. Kata Rasulullah, kalau kalian berani menikah, maka kalian harus berani berbicara yang tidak jelas sama istri kalian. Bicara yang ngawur-ngawur aja, ya nggak Ustaz Ansori? Bercandanya apa Ustaz Ansori? Panggil dia panggilan apa kek? Ya, panggil bebas lah pokoknya. Makanya bagaimana dah hadisnya? Tula ibuka gimana? Iya. Yang bermain-main nggak jelas gitu. Ya, istri lagi masak pukul pantatnya, gitu kan. Kalau nggak joget-joget, itu wajib loh hukumnya loh. Ini suami istri diem, kopi. Parah banget. Mau minta berhubungan aja, udah gece cepet gitu. Akhirnya kata istri, udahlah pokoknya udah kayak ngambil prasmanan aja, terserah lu deh. Buka sendiri, tutup sendiri nanti jadinya. Jangan gitu dong. Bahkan dalam kitab Uqudul Jen, kalau kita mau hubungan badan itu dari sorenya udah ada janjian. Dari sorenya, jangan tiba-tiba udah gece cepet. Jangan. Dari sore tuh harus udah janjian kita sama dia. Nanti ya oke ya. Mau gaya apa terserah lah. Mau pakai seragam apa? Jangan seragam anak TK aja. Seragam Indomaret lagi Bang Dikin. Jangan. Makanya kata Nabi, perintahnya Nabi, kalau kamu sudah berani memutuskan untuk menikah, maka kamu harus berani berbicara yang apa? Yang nggak jelas sama istri kalian. Wah, pokoknya terserah mau bercanda apa aja. Makanya nih ibu jamaah sekalian, Bapak, saya tuh kalau di masjid pagi itu pertanyaan saya apa? Bagaimana baca Quran, bagaimana amal sunnah, terus apa? Bagaimana hari ini kemarin bercanda nggak sama istri? Bercanda, Han, enggak lah lagi mumet kepala gue, kata Farhan. Saya tanya tuh pasti, bercanda nggak sama istri? Itu pertanyaan wajib saya kepada para jamaah. Bercanda nggak sama nyonya? Bercanda. Bercandanya apa? Iseng aja, pukul-pukul belakang. Itu, ini jangan sama suami istri udah kayak bos sama bawahan. Nggak ada kita begitu ya, Bang Bama ya, insya Allah ya. Nah, sunah-sunahnya ya bantu dia, sunah-sunahnya. Ya kalau seumpama kita lagi ngekerja, kalau bisa ya insya Allah semua kerjaan kita backup, insya Allah. Saya bicara ini juga alhamdulillah saya mengamalkan itu, ya. Ya harusnya yang tahu saya ya mungkin istri saya atau teman-teman yang lain lah. Tadi Farhan datang ke rumah sore, ya Ustadz nyetrika. Emang kenapa gue nyetrika? Saya lagi gosok tadi sore. Ya Ustadz lagi gosok. Iya Han, gue khidmat sama istri gue. Dia mau lahiran. Doain ya insya Allah akhir bulan ini istri saya mungkin lahiran akhir bulan ini. Biar sehat. Minta doanya khusus, ya. Kalau nganggap saya sebagai guru, bacakan Yasin khusus lah udah, ya. Kalau seumpama nggak bisa baca Yasin, cukup baca Al-Fatih. Itu aja Bang Umar, insya Allah. Ada lagi nggak? Satu lagi. Farhan mau nanya apa Farhan? Oh enggak. Udah ya cukup ya, insya Allah ya. Kait mau nanya apa Id? Bang Sofwan mau nanya apa? Udah ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya kita sekarang sudah masuk Jumadil Ula. Sebentar lagi Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, puasa ya. Jadi mungkin kemungkinan besar 3 bulan lagi kita masuk Ramadan. Persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Karena dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ulama-ulama dulu senang untuk menyambut Ramadan tuh 6 bulan sebelum Ramadan tuh udah senang. Ya, jadi kalau kita sekarang 3 bulan, insya Allah kita Ramadan tuh akhir Februari ya. Pertengahan Februari. 1 Maret ya. 1 Maret sudah masuk puasa ya, dipersiapkan diri insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wa akhtar lana wa saddidna summa barik lana. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al akhir kalamina min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha wasi' aradiha abqiha ila yaumil qiyamah abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladhina ja'u fi anha ilalam. Allahumma barik lana fi hadzal majma' waftah lana wangsurna waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna annana iqtarafna wa annana ashrafna ala alladha asrafna fatub alaina tauban taghsil likulli hauban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlau wa juddan mannan la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatash suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pengumuman buat wali santri, Ahad besok sudah diizinkan untuk bisa ketemu sama anaknya ya. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau Ahad besok nggak datang, maka harus ketemu anaknya bulan depan lagi ya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.